Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Engkau yang menciptakan kami, Engkau juga yang menyempurnakan kehidupan kami sebagai orang-orang yang Kau pilih, yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami memohon dengan sungguh-sungguh Tuhan, kiranya Engkau yang akan bersabda, berbicara kepada kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, dalam hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, maupun setiap kami yang boleh diberi hati untuk boleh menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang dengan kuasa-Mu menegur, mengingatkan kami, terlebih hamba-Mu Tuhan, di dalam segala kekurangan, kelemahan kami. Tuhan, Engkau akan berbicara, menyempurnakan, menolong kami, supaya kami boleh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan, hidup semakin memperkenankan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Walaupun pemilihan presiden sudah selesai, tetapi rasanya segalanya masih belum tuntas ya. Bulan Juli ini rasanya capek sekali ya. Kita tunggu-tunggu kampanye 1 bulan, tunggu-tunggu supaya tanggal 9 Juli kita bisa ke TPS memilih presiden, pikirnya sudah selesai. Kita tiap hari menunggu-nunggu dari quick count, dari hasil pemilihan presiden tanggal 22 Juli pikirnya sudah selesai, masih belum lagi. Masih terus berkepanjang, tidak tahu sampai kapan ya. Nah Bapak Ibu, saya sendiri juga bingung dengan orang-orang yang ada di kaum-kaum elit, pemimpin-pemimpin negara ini ya. Kadang-kadang kita bingung siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Kalau yang lalu kita bisa begitu, semua rakyat itu berantusias untuk memilih presiden ya. Kita tahu akhirnya muncul calon presiden yang terpilih, Bapak Jokowi. Tetapi kemudian masih ada yang tidak terima, ada protes. Bahkan saya juga heran ya, ada pendeta yang ikut-ikutan di dalam politik ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum diumumkan oleh KPU itu ada pendeta yang begitu yakin, katanya suara Tuhan mengatakan kepada dia bahwa presiden yang dia pilih itu pasti menang. Dan kita juga heran ya, kenapa ada pendeta-pendeta besar yang sampai, apakah itu sesuai dengan hati nuraninya ya? Mereka mengatakan atau mereka mengkhotbahkan, mengajarkan, mendorong jemaatnya untuk melakukan apa yang dia sampaikan itu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita tidak bicara politik ya, tetapi hanya mengambil contoh, ada tokoh-tokoh negara, ada tokoh-tokoh gereja ya, yang berani sekali mengajarkan sesuatu ya, yang kita belum tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Sepanjang bulan ini kita berbicara dengan tema dedikasi ya. Kita sudah minggu pertama, masih ingat temanya dedikasikan dirimu. Minggu kedua temanya dedikasikan karuniamu. Minggu ketiga yang barusan dedikasikan apa? Hartamu. Sudahkah Bapak Ibu melakukannya? Nah, pada hari ini kita akan bicara secara khusus, yaitu dedikasi seorang pelayan. Tetapi ayat yang diberikan kepada kita itu berkaitan dengan hati nurani Bapak Ibu. Berkaitan dengan motivasi di dalam pelayanan kita. Berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang Kristen, yaitu mengenai hati nurani. Mari saya mengajak kita sekalian membuka beberapa bagian firman Tuhan. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Kita akan melihat
beberapa hal mengenai pelayanan daripada Paulus dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Mungkin dari LCD bisa membantu kalau ada yang tidak membawa Alkitab. Tapi saya rasa kita semua membawa Alkitab. Mungkin ada di handphonenya ya. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 saya membacakan. Sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Itu bagian yang pertama ya. Lalu bagian yang kedua kita melihat Kisah pasal 24 ayat 16. Juga berbicara hal yang sama mengenai Paulus, Kisah pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Juga pernyataan daripada Paulus mengenai pelayanannya. 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat pentingnya hati nurani di dalam kehidupan setiap orang Kristen dan terlebih di dalam pelayanan ya. Pertama kita bisa lihat 3 ayat ini, kita mempelajari mengenai keteladanan Paulus. Keteladanan Paulus ya. Paulus adalah orang yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dan kalau kita lihat 3 ayat ini, yang pertama tadi di dalam Kisah pasal 23 ayat 1, itu adalah berbicara ketika Paulus di hadapan Mahkamah Agama atau Sanhedrin ya. Paulus ditangkap, kemudian dibawa ke Mahkamah Agama. Ini adalah tokoh-tokoh agama. Nah, dikatakan tadi yang kita baca, Paulus menatap mereka ya. Paulus menatap anggota-anggota Mahkamah Agama dan berkata, ketika Paulus ditangkap, dihadapkan kepada para Mahkamah Agama atau Sanhedrin ini, dia tidak mengatakan yang lain. Dia tidak membela bagaimana dia membela kebenaran, dia tidak mengatakan membela banyak kata-kata yang pembelaan yang lain. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup di dalam hati nurani yang murni." Ya. Nah, ada kemungkinan apa Bapak Ibu? Ketika Paulus menatap, nah kalau kemudian kita lihat, ketika Paulus selesai mengatakan ini, apa yang terjadi? Kemudian imam besar itu menyuruh anak buahnya menampar Paulus. Paulus mengatakan hal yang salah tidak ya? Paulus tidak mengatakan memaki imam besar, Paulus tidak menjelek-jelekan mereka. Paulus hanya mengatakan ketika menatap, ia mengatakan sampai sekarang aku hidup di dalam hati nurani yang murni. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu bahwa para tokoh-tokoh agama itu mereka kebanyakan Paulus tahu mereka tidak hidup dalam hati nurani yang murni. Ya, dia menatap, setelah dia mengatakan, kata itu ditampar oleh imam besar, menyuruh anak buahnya. Jadi ada kemungkinan bahwa Paulus melihat orang-orang yang tokoh-tokoh agama itu banyak dari mereka yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam hati nurani yang murni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Paulus diadili, mungkin tidak puas, kemudian Paulus dibawa ke Gubernur Felix di dalam pasal 24 ayat 16. Di hadapan Gubernur Felix, Paulus juga membela dirinya. Perkataan yang sama yang Paulus katakan ya. Tetapi Paulus mengatakan sedikit berbeda, dia katakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Nah, sebelumnya Paulus mengatakan apa? Sebelum di dalam mengatakan ini Paulus mengatakan, "Aku percaya kepada Allah yang hidup. Aku percaya kepada kebangkitan." Artinya Paulus percaya nanti kalau dia mati itu ada pengadilan, ada penghakiman. Paulus bukan hanya percaya dalam dunia ini, tetapi nanti dia akan ada penghakiman.
Karena itu Paulus mengatakan, aku sampai sekarang hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat dua hal ini yang menjadi satu kehidupan, satu kesungguhan di dalam hati Paulus, yaitu hidup yang otentik, hidup yang orisinil, hidup yang sungguh-sungguh punya integritas, baik di luar maupun di dalam. Baik di hadapan Allah, di hadapan manusia sama. Nah, banyak orang Bapak Ibu, khususnya orang-orang yang punya kedudukan, itu hidupnya tidak punya integritas, ya. Di hadapan manusia mungkin kelihatan baik, tetapi benar enggak di hadapan Allah? Kalau kita mau menguji hidup seseorang atau mungkin memeriksa diri saya sendiri, saya ini hidupnya otentik tidak, adalah ketika tidak ada orang. Bagaimana hidup saya? Ya, apakah sama ketika saya ada di hadapan orang? Ini yang dihidupi oleh Paulus. Karena itu Paulus dengan berani dia mengatakan tidak seperti tokoh-tokoh agama itu, tidak seperti tokoh-tokoh politik itu. Kadang-kadang membingungkan, ya. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Di dalam politik ini kita tidak ngerti. Dan politik itu bukan hanya di luar kekristenan, di dalam kekristenan juga sama, di dalam gereja. Bukan gereja di sini, ya. Di gereja di sana sini, bukan di sini, ya. Itu tidak ada otentisitas, tidak ada otentiknya kehidupan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin itu. Karena itu Paulus ketika kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 tadi ayat 3, itu Paulus ketika dalam penjara, ketika Paulus menghadapi akhir hidupnya, ketika Paulus tidak lama lagi dia akan mati, dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius, yang dikatakan, yang diingatkan, diajarkan sama Paulus pada Timotius hal yang sama. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Nah Bapak Ibu, ini pesan Paulus, ya, ketika menuliskan 2 Timotius, dikata awalnya, salamnya, Paulus bersyukur sampai akhir hayatnya. Dia melayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Paulus tidak bersyukur, wah saya sudah menginjili berapa orang. Saya bersyukur, saya sudah melakukan banyak. Memang itu hal yang baik. Tetapi bagi Paulus kita melihat yang terpenting adalah dia bisa melayani dengan hati nurani yang baik, yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Kadang-kadang saya berpikir Bapak Ibu, kita ini bisa enggak bangga dengan orang tua kita, ya? Atau bisa enggak kita menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita? Apa yang bisa membanggakan? Apa yang bisa membuat saya bangga dengan orang tua saya? Saya akan bangga dengan orang tua saya, orang tua saya mengajarkan nilai-nilai yang baik. Bukan mengajarkan bagaimana kalau menipu orang, bagaimana kalau cuan banyak itu harus begini. Waduh, untung saya tidak diajari oleh papa saya seperti itu, ya. Kalau papa saya mengatakan kamu kalau mau cuan banyak kamu harus menipu uang orang, harus begini. Wah, saya tidak bisa membanggakan, ya. Tapi saya membanggakan orang tua saya mengajarkan nilai-nilai yang baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bisa enggak kita mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita? Yang mereka lihat dari kita apa? Otentik kita, otentisitas kita. Kalau kita mengatakan kita adalah orang Kristen, bisa enggak kita mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak kita? Atau sebaliknya anak-anak kita jangan-jangan melihat kita, apa ini, mama ini Kristen tapi kok seperti ini hidupnya. Wah, itu akan membuat anak itu membekas. Dibawa nanti ketika kita tidak di dunia lagi, anak-anak kita, cucu kita tidak bisa bangga akan kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Paulus. Dia bisa membanggakan orang tuanya, nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya juga hidup dengan hati nurani yang murni yang diwariskan kepada dia dan dia bisa menghidupinya. Bapak Ibu, ini teladan daripada Paulus. Lalu apa sih pentingnya hati nurani itu? Di mana hati nurani itu? Bapak Ibu bisa tolong tunjukkan kepada saya, ya. Hati nurani di mana? Di sini? Di sini, ya. Di mana hati nurani? Kadang-kadang hati nurani ini seperti
black box ya. Black box itu pesawat, ada alat yang begitu penting. Memang warnanya bukan black katanya ya, warnanya oranye. Saya nggak pernah lihat juga ya. Kalau pesawat itu mau kecelaka, misalnya kemarin ini pesawat MH17 itu ya, yang dicari-cari itu black box-nya di mana itu ya, kotak hitamnya di mana ya, kotak hitamnya di mana itu diselamatkan sama yang saya lihat waktu itu tentara pro Rusia itu membawa itu ya, kotak itu. Sekarang kotak itu mungkin sudah diserahkan kepada pemerintah Belanda atau di Malaysia ya mungkin ya. Karena di dalamnya itu terekam ya, apa-apa yang terakhir sebelum pesawat itu crash ya, sebelum pesawat itu kecelakaan, itu direkam di dalam black box itu. Warning, peringatan-peringatan apa itu ya. Jadi orang pilot kalau tidak memahami warning di saat-saat mendesak, tidak hati-hati, membuat celaka. Demikian juga Bapak Ibu, setiap orang itu sepertinya ada black box ya. Diberi hati nurani oleh Tuhan untuk memberikan warning kepada kita, peringatan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu yang pakai mobil yang ada sensornya itu ya, kalau mau belakang ada benda mau nabrak kan bunyi dit. Nah, kalau diteruskan dia duer gitu ya. Dalam hati kita ada hati nurani ya yang memberikan warning. Hati nurani itu apa? Bahasa Inggrisnya conscience ya. Bahasa Mandarinnya liangsin ya. Saya nggak tahu menjelaskan liangsin itu bagaimana. Liang itu baik mungkin ya, liangsin. Tapi kalau conscience itu dari dua kata con dan science ya. Artinya con itu bersama-sama, science itu artinya mengetahui. Jadi sebenarnya ada unsur hati nurani itu dalam bahasa aslinya juga, bahasa Yunani soneidesis, itu ada unsur bersama-sama mengetahui. Jadi ada dua orang, ada bersama-sama yang diberikan Tuhan untuk mengetahui apa yang kita lakukan, ya, bersama-sama mengetahui. Jadi ini satu karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, ya. Di dalam kitab Roma pasal 2 itu juga mengatakan hati nurani ini dari mana? Darwin itu evolusionis, ya. Darwin itu bisa menjelaskan manusia itu bukan dari ciptaan tapi dari binatang yang berevolusi dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya dari mana hati nurani, Darwin nggak bisa jawab, nggak tahu ya. Karena hati nurani ini beda, makhluk binatang-binatang yang lain itu bisa berevolusi, tetapi hati nurani nggak ada. Hati nurani hanya ada di dalam diri manusia, dan itu yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk conscience, untuk bersama-sama mengawasi kita. Nah Bapak Ibu, kenapa hati nurani itu penting sekali? Karena kalau kita pelajari dari Alkitab ya, kita bisa melihat beberapa hal. Paulus mengatakan ya, ada orang yang hati nuraninya itu najis. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan ya. Jadi maaf, hari ini beberapa kali kita membaca firman Tuhan karena itu penting sekali berbicara mengenai hati nurani. Kita lihat di Titus pasal 1. Titus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 16. Titus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya. Jadi suara hati yang najis itu kotor, defile. Bahasa Inggris ada yang mengatakan defile, ada yang mengatakan corrupted. Jadi hati nurani yang sudah terkorup, sudah cemar. Ada orang yang hati nurani yang sudah cemar. Lalu bagaimana hidup mereka? Dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji, durhaka, tidak sanggup berbuat baik. Jadi ini adalah semacam orang yang ngakunya Kristen, ya, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan pengakuannya, ya. Jadi integritasnya perlu dipertanyakan. Ini integritas, ya. Jadi apa yang dia ucapkan dengan hidupnya, dengan hatinya berbeda. Belief-nya dengan living-nya beda, ya. Belief, saya percaya belief, tetapi live-nya tidak sama. Bapak Ibu, ini orang yang hati nuraninya sudah tercemar, sudah kotor, ya.
baik pikirannya, semuanya itu najis, kotor. Nah mungkin adalah saya ambil contoh orang Kristen yang masih ikut dengan orang-orang dunia ya. Orang dunia ngomongnya jorok-jorok, kalau di gereja nggak berani dia ngomong jorok-jorok. Tetapi kalau sudah kumpul dengan komunitasnya, ikut-ikutan, ngomongnya jorok, ngomongnya yang enggak, sehingga orang tidak bisa membedakan ini orang Kristen apa bukan. Kalau di gereja ngomongnya hal-hal yang rohani, tetapi kalau sudah kumpul dengan misalnya dengan para businessman, salesman atau dengan orang-orang dunia, ngomongnya enggak beda dengan mereka. Nah Bapak Ibu, bukan kita harus menyesuaikan mereka itu dengan melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau sampai sama dengan yang dilakukan orang dunia, bagaimana orang dunia mengenal terang? Bagaimana orang dunia mengenal anak Tuhan? Kalau kita masih melakukan hal-hal yang sama dengan orang dunia. Saya dulu punya seorang guru ya di SMP, guru itu bilang, saya ini sebenarnya enggak ngerokok, dia bilang. Tetapi kalau saya kumpul teman-teman saya ikut ngerokok. Supaya saya itu tidak terasa berbeda dengan mereka. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pergumulan seperti ini? Misalnya contohnya merokok saja ya. Apakah kita harus sama dengan mereka? Padahal kita ngomong, rokok itu tidak baik. Kita mengajar anak kita jangan merokok. Tetapi kalau kita kumpul dengan komunitas kita ikut-ikutan ngerokok. Kenapa? Kita takut kita tidak bisa diterima di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup dengan hati nurani yang bersih, ya. Jangan kotor. Kalau kita hal yang bersih ya enggak apa-apa, hidup yang bersih. Jangan kita dicemari oleh hal itu. Ada orang Kristen yang hati nuraninya najis, kata firman Tuhan. Kemudian dikatakan juga, kita lihat lagi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Ini nubuat daripada Paulus akhir zaman apa yang terjadi. Kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. 1 Timotius pasal 4 1 dan 2. Ini Paulus mengatakan, menubuatkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, jadi setelah nantinya, ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya. Dulu saya tidak mengerti apa maksudnya hati nurani memakai cap. Apakah hati nurani ada capnya gitu ya. Tetapi kalau kita pelajari di dalam bahasa aslinya itu hati nurani yang sudah mengeras. Atau kalau Bapak Ibu lihat itu apa? Ada ternak ya, ternak. Kemudian ternak itu dicap dengan besi yang panas kulitnya, itu untuk menunjukkan oh ini ternaknya si A, ada nomornya. Jadi kulit yang dicap dengan besi atau dipres ya dengan besi yang panas. Nah, itu maksudnya dicap mereka. Ya. Jadi Paulus menjelaskan di dalam nanti akhir zaman ya sekarang ini ya, ada orang-orang yang hati nuraninya memakai cap mereka. Artinya hati nuraninya sudah keras. Hati nuraninya sudah tumpul ya. Hati nuraninya sudah tidak peka lagi. Sudah tidak berfungsi hati nurani. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka itu murtad, mengikuti roh-roh penyesat, mengikuti ajaran-ajaran setan. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi di akhir-akhir zaman sekarang ini. Dan sudah kita lihat ya, banyak sekali sudah kita lihat adanya ajaran-ajaran sesat. Bagaimana mungkin dia tidak sadar kalau itu ajaran sesat karena hati nuraninya sudah keras. Dia begitu membela apa yang dia percaya padahal itu salah sekali ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ada banyak juga ya, kita lihat ada orang-orang besar, pendeta-pendeta yang jatuh di dalam ada 3 tah ya, ada harta, ada wanita, ada tahta ya. 3 hal ini yang sering kali membuat orang jatuh. Kalau bukan jatuh karena uang, jatuh karena seks perempuan. Kalau bukan jatuh karena perempuan, jatuh karena power, kedudukan. 3 hal yang sering membuat kita
saya dan Bapak Ibu kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh. Karena apa? Karena hati nurani yang sudah mengeras. Yang sudah tidak peka lagi, yang tumpul. Di mana-mana Bapak Ibu. Misalnya di Surabaya kita lihat ada pendeta, saya tidak sebutkan namanya ya, pendeta yang besar yang jatuh karena masalah uang. Keluarga yang saling bertengkar karena masalah harta. Kemudian di Jakarta juga ada pendeta besar yang terkenal jatuh karena wanita selingkuh. Di Singapura juga ada pendeta besar memakai uang gereja untuk bisnisnya. Di Korea, tetapi tidak semua ya. Artinya gereja-gereja yang tidak ada organisasi yang keras, ketat. Kalau seperti gereja kita itu ada majelisnya, wah kalau hamba Tuhan nggak pegang uang ya di sini ya. Jadi itu ketat sekali. Tetapi kalau gereja-gereja yang bukan, nggak punya majelis yang mengontrol, gembalanya yang pegang uang semuanya, nah itu kebanyakan jatuhnya di sana. Di Korea juga sama, pendeta besar uangnya dipakai oleh anaknya. Bapak Ibu, bagaimana mungkin bisa terjadi kepada tokoh-tokoh rohani? Karena tidak hati-hati, tumpul sudah rohaninya. Jangan jauh-jauh, murid Tuhan Yesus saja. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa yang jatuh, hancur hidupnya? Yudas, ya. Orang yang dekat, 12 murid Tuhan Yesus, Yudas. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, saya pernah berpikir, apa Tuhan Yesus nggak tahu nanti Yudas itu bakalnya demikian, ya. Tentu tahu, tetapi kenapa kok Tuhan Yesus pilih Yudas? Ya itu semuanya kita tidak tahu, itu di dalam kedaulatan Allah. Tetapi ada hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu mengenai Yudas. Kalau kita pelajari di Yohanes pasal 12, itu Yudas menjadi bendahara, ya. Yudas dipercaya kas daripada pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan bahwa Yudas seringkali mengambil uang kas. Atau bahasa Inggrisnya itu ngentit ya. Jadi ngentit uangnya kas daripada itu. Uang kecil-kecil pertama ngentit. Ngentit itu bukan uang besar ya, korupsi itu baru uang besar. Uang kecil-kecil diambil oleh Yudas. Selama-lama hati nuraninya tumpul, memakai cap. Sehingga tidak terasa lagi uang besar dipakai. Bahkan menjual Tuhannya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Yudas. Hati nuraninya tumpul. Hal-hal yang kecil-kecil tidak disadari, tidak peka, akhirnya membuat dia jatuh di dalam hal yang besar. Inilah Bapak Ibu peringatan bagi saya dan saudara sekalian. Kita perlu berhati-hati. Kemudian dikatakan oleh Paulus bukan saja mengatakan ada orang yang hati nuraninya kotor, ada hati nuraninya memakai cap, bahkan Paulus mengatakan ada rekan-rekannya yang dekat, yang sudah kandas imannya. Ya kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19. 1 Timotius pasal 1 ayat 19. Bapak Ibu, saya katakan semua itu apa yang tertulis dalam Alkitab. Makanya saya mengajak kita membuka Alkitab ya, supaya kita lihat ini benar tidak. 1 Timotius pasal 1 ayat 19 mengatakan demikian. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka ya. Jadi ada orang-orang yang rekan-rekan dekat daripada Paulus yang nama-namanya yaitu dikatakan demikian, Hymenaeus dan Alexander ya. Jadi beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Mereka ini tidak mau mengikuti hati nuraninya. Tadi hati nurani yang kotor dibiarkan, hati nurani yang tumpul, yang keras, yang tidak peka dibiarkan. Lama-lama apa terjadi? Iman mereka kandas. Kandas itu apa? Karam. Ibarat kapal, perahu yang kandas, tidak bisa jalan, tidak bisa mundur. Itu sudah, kalau perahu seperti atau kapal seperti itu sudah rusak ya. Seperti rekan-rekan Paulus ini. Orang yang tidak hidup dalam hati nurani yang murni, akan yang terjadi yaitu dia akan kandas, dia akan karam. Bapak Ibu, kalau kita tahu ceritanya kapal Titanic ya, kapal yang besar sekali pada tahun berapa itu
Itu satu kapal yang katanya tidak bisa tenggelam, ya. Waktu itu terkenal sekali, ada di seluruh dunia mengatakan ini kapal yang hebat. Tetapi kenapa kapal itu akhirnya karam dan hancur? Karena ada warning sebelumnya bahwa mereka melewati satu gunung es. Tetapi karena ini nakodanya atau pimpinannya enggak mau dengar dengan warning itu, akhirnya kapal ini hancur, karam, kandas. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu, kehidupan orang Kristen, kita diberi hati nurani, warning, peringatan kalau kita sudah bersalah, kalau kita sudah berdosa, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak kita hiraukan, ya, itu akan membuat hidup kita hancur. Tidak heran kita lihat selain tadi pendeta-pendeta besar yang masih mengkhotbahkan, masih berkhotbah, tetapi hati nuraninya sudah tumpul sehingga mereka melakukan apapun mereka tidak terasa bersalah. Tetapi kalau lama-lama dibiarkan, maka orang-orang seperti ini akan menyeret banyak orang, ya. Orang-orang Kristen yang demikian pula hidupnya tidak sesuai dengan hati nurani, mereka satu hari akan murtad. Mereka satu hari imannya akan kandas. Sehingga tidak heran kita lihat, ya, ada artis, ada politikus yang tadinya Kristen, kenapa dia pindah agama? Kenapa dia demikian? Karena ada tawaran yang menarik di dunia sana. Dia membiarkan hal-hal yang di luar dunia, hal-hal materi dunia lebih menguasai hati nuraninya, lebih diingini, sehingga akhirnya apa? Mereka murtad, mereka kandas imannya, mereka menyangkal Tuhan, bahkan menghujat Tuhan katanya. Saya pernah melihat satu video, itu seorang biarawati, ya, suster biarawati pindah agama, dia menjelek-jelekan kekristenan. Bagaimana mungkin seorang biarawati suster sudah menerima, saya tidak tahu benar enggak dia itu menerima pendidikan di seminari Katolik, tidak. Tetapi setelah dia pindah agama, dia menjelek-jelekan kekristenan karena hati nuraninya sudah tumpul. Masakan keyakinannya itu bisa lebih hebat daripada ajaran Tuhan Yesus? Orang yang pindah dari kekristenan, pindah ke lain, itu saya yakin hati nuraninya sudah tumpul. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Tuhan Yesuslah kebenaran. Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi dia tidak melihat karena hati nuraninya sudah tumpul, sehingga dia memilih yang lain yang dirasa lebih benar. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita. Karena itu marilah kita, baik kita hidup, baik kita melayani, mari kita melayani dengan hati nurani yang benar. Seorang raja yang terkenal, ya, Salomo, kita tahu Raja Salomo, seorang yang paling berhikmat. Dia mengatakan di dalam kitab Amsal, mengatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam perjanjian lama memang tidak banyak atau bahkan tidak ada kata hati nurani, hanya di dalam perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian baru khususnya surat-surat Paulus itu banyak menuliskan hati nurani, ada 20 lebih. Paulus mengajarkan mengenai hati nurani. Tetapi kita bisa lihat hal yang sama. Raja Salomo, kitab Amsal mengatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mempunyai hidup yang berarti, yang benar, yang berhasil, mulai dari hati kita. Mulai dari hati. Saya pernah bincang-bincang ngomong-ngomong dengan seorang bukan Kristen dari agama lain. Dari seberang saya ngomong-ngomong, kemudian saya mengatakan bahwa sebenarnya dosa itu mulai dari hati. Tetapi dia tidak setuju. Dia mengatakan dosa adalah yang saya perbuat. Jadi yang diperbuat itu yang dianggapnya dosa. Di dalam hati itu enggak. Saya bilang salah sekali. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahkan dari hatilah terpancar segala keinginan-keinginan jahat, baik perzinahan, pembunuhan, dari hati. Tetapi orang seringkali salah bahwa perbuatan itulah yang dikatakan berdosa. Salah sekali. Bukan perbuatan yang menilai, tapi hati kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau melihat orang, orang itu kelihatannya baik-baik, ya, tetapi hatinya penuh dengan kebencian,
penuh dengan iri hati, ya, penuh dengan hal-hal yang kotor dalam hati pikirannya. Itulah yang harus kita jaga, harus hati-hati, mulai bersihkan hati kita. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan ya, hati nurani itu ibarat kaca ya, kayak saya boleh umpamakan kaca yang kotor ya. Tuhan bilang mata, kalau mata seseorang itu gelap-gelaplah seluruh tubuhnya. Jadi itu ibarat hati nurani itu ibarat kaca. Kalau kaca itu bersih, maka sinar yang masuk itu menerangi hati kita. Tapi kalau kaca, Bapak Ibu coba lihat kalau hujan-hujan, kaca mobil itu kotor gitu, bisa nggak tembus? Ya. Kalau hati nurani kita itu kotor, tidak ada sinar yang bisa masuk. Nah kalau kaca kita bisa hapus pakai kanebo atau pakai air. Bagaimana menghapus, menyucikan hati kita, hati nurani kita? Firman Tuhan mengatakan tidak ada lain adalah darah Yesus. Ya, kitab Ibrani mengatakan bahwa darah Yesus yang sanggup menyucikan. Kita disucikan oleh kuasa darah Tuhan. Kita berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang baik. Tetapi kalau tanpa kuasa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, tanpa pengorbanan Tuhan, kita niscaya tidak akan pernah bisa menyucikan hati nurani kita. Contohnya misalnya, ada orang yang dari keluarga yang baik-baik, ya, keluarga yang cinta Tuhan. Tetapi kalau anak itu tidak menerima Tuhan Yesus, dia nantinya menjadi anak yang hati nuraninya juga kotor, tidak baik. Atau sebaliknya, dari keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi ada seorang anak yang menerima Tuhan Yesus, dirubah hati nuraninya menjadi orang yang baik. Jadi hati nurani bukan dari usaha kita, Bapak Ibu. Kita memang bisa menjaga, tetapi yang membersihkan hati nurani adalah darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Saya boleh ibaratkan lagi, hati nurani itu seperti filter. Kalau Bapak Ibu senang mobil atau sepeda motor ya, ada filter ya, yang menjaga supaya kotoran tidak masuk ke mesin. Nah, apa yang terjadi ketika kita memakai cukup lama dengan mobil kendaraan kita? Filter itu kotor ya, betul? Nah, filter itu kotor, kalau filter ya enak dibuang, kita beli filter yang baru dipasang ya. Hati nurani tidak bisa demikian. Hati nurani manusia kotor karena dosa. Kita mewarisi dosa asal, sehingga kecenderungan hati nurani kita berbuat hal yang dosa. Tetapi kalau darah Yesus menyucikan kita, itu akan menolong kita untuk hidup di dalam hati nurani yang murni. Ada orang yang, seorang bule ini cerita ya, ada kisah ya, saya tidak tahu terjadi benar enggak. Ada seorang bule orang barat bertemu dengan seorang Afrika yang sedang membaca Alkitab. Ya. Nah, di negara barat ini Alkitab ini sudah dianggap kuno ya, dianggap kuno. Suatu hari orang barat ketemu dengan orang Afrika menertawakan, apa yang kamu baca itu? Saya sedang membaca Alkitab katanya. Ah, itu sudah kuno katanya ya. Itu sudah kuno, buat apa kamu membaca Alkitab? Orang Afrika ini bilang, orang primitif ya, dibilang, kalau saya tidak karena Alkitab, tidak karena Tuhan Yesus, kamu sudah saya makan katanya ya. Jadi artinya Tuhan Yesus yang sudah merubah hati nurani daripada orang primitif ini, sehingga dia bisa menjadi orang yang benar. Karena kita tahu bahwa orang primitif itu kanibal ya, kebanyakan kanibal, makan manusia. Siapa yang bisa merubah orang-orang primitif di daerah-daerah pedalaman, misalnya seperti Afrika, di Irian, kalau bukan kuasa daripada Tuhan Yesus? Nggak ada agama lain yang mau masuk ke daerah primitif yang memakan manusia, kalau bukan misioneri yang karena kuasa Tuhan mereka mengubah. Sekarang saja banyak agama yang masuk di sana untuk mau mempertobatkan mereka. Tetapi awal mulanya siapa yang mempertobatkan orang-orang itu? Kalau bukan kuasa daripada darah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita menjaga dari hati kita, kata firman Tuhan. Dan sebagai orang tua ya tentulah kita harus memberikan pengajaran, memulai dari diri kita. Seperti tadi yang Paulus katakan, aku bersyukur atas nenek moyangku yang hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi mari kita memulai dari diri kita. Kita ingin anak-anak cucu kita hidup dengan hati nurani yang murni. Mulai dari kita sebagai orang tua, kita hidup dengan hati nurani yang murni. Sehingga mereka melihat teladan kita. Kita jangan berkompromi dengan hal-hal yang berdosa. Ya. Kita jangan melakukan hal-hal
tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga anak kita bisa melihat, papa, mama saya ini tidak punya integritas. Kita jangan melakukan hal itu. Kita perlu hati-hati, selain dari hati kita, hidup kita perlu hati-hati. 1-2 ayat lagi Bapak Ibu yang terakhir ya. 2 ayat lagi. Pertama di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Bagaimana kita menguduskan hati nurani kita? Bagaimana kita hidup dengan hati nurani kita yang bersih? Di sini bukan hanya Paulus, tetapi Petrus mengatakan, mengingatkan supaya setiap orang Kristen hidup dengan hati nurani yang murni, supaya menjadi kesaksian yang baik ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapanmu, tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang mengfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu salah ya. Jadi Bapak Ibu, Petrus mengajarkan, marilah kita menguduskan diri, marilah kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan orang dunia. Supaya ketika mereka mengfitnah atau menyalahkan kita, mereka tidak ada buktinya, tidak bisa menyalahkan kita. Atau dengan kata lain, mari kita hidup dengan hati nurani yang murni untuk menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di luar. Barusan ini Pendeta John Ong, rektor dari Malaysia Baptist Seminary, khotbah di acara seminar misi. Dia mengatakan, alat yang paling efektif di dalam penginjilan memenangkan jiwa itu bukan metode penginjilan, tetapi yang paling efektif, paling mengena itu adalah hidup kita. Hidup kita Bapak Ibu, bukan perkataan kita, tapi hidup kita. Jadi kalau kita hidup menghidupi sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan iman kita, maka orang yang di luar akan melihat itu menjadi alat yang paling ampuh untuk memenangkan jiwa. Karena kita lihat sekarang di dunia ini sudah hilang sekali hati nurani. Sudah banyak orang yang tidak hidup dengan hati nurani yang murni. Tetapi kalau kita mau memberikan kesaksian yang itu dalam hidup kita, maka itu menjadi kesaksian yang baik. Ini juga yang diingatkan kepada Paulus, kepada Timotius tadi ya. Kita sudah membaca tadi, firman Tuhan sudah kita baca. Paulus mengingatkan pada Timotius bahwa tugas yang kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu, supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan dengan hati nurani yang murni. Jadi Paulus mengingatkan setiap kita, bukan hanya Timotius, setiap kita, kalau kita hidup, kalau kita melayani, baiklah kita mendedikasikan hidup sebagai seorang pelayan yang paling utama, bukan karisma, tetapi karakter. Bukan hebat, wah ini orang ini hebat, semuanya bisa. Tetapi yang utama adalah karakternya. Karakter itu apa? Dari hati nurani, dari diri kita, dari being, bukan hanya doing. Banyak orang menekankan doing, tetapi yang penting adalah being kita. Being kita mulai dari apa? Dari hati nurani kita. Saya menutup dengan satu perkataan dari seorang raja Polandia ya. Raja Stanislaus pertama. Dia mengatakan demikian. Hati nurani mengingatkan kita sebagai teman sebelum ia menghukum kita sebagai hakim. Jadi hati nurani mengingatkan kita sebagai teman sebelum dia menghukum kita sebagai hakim. Ia tidak pernah istirahat dan selalu lembut menasihati kita kalau kita salah. Kalau kita berbuat salah, ia tidak pernah memaksa, tetapi hanya berbisik. Tetapi kalau kita membiarkan peringatannya, maka kita akan celaka. Jadi Bapak Ibu, inilah fungsi hati nurani. Kita bersyukur kita diberi hati nurani oleh Tuhan, tetapi marilah kita mengukur hidup kita sesuai dengan hati nurani yang sudah disucikan oleh Tuhan, disucikan oleh firman Tuhan. Dan kalau hati nurani ini sekarang berbisik kepada kita sebagai teman, ya, kita peka, jangan membiarkan. Jangan sampai nanti dia menjadi hakim. Dia hanya berbisik, tetapi kita harus peka. Jangan kita tutup telinga.
Ada orang mengatakan bahwa hati nurani ini seperti kekang ya, kendali kuda kekang di dalam dunia ini. Tetapi nanti menjadi cemeti ketika kita dipanggil Tuhan. Artinya kalau hati nurani kita ini sekarang mengekang kita, ya, mengontrol kita jangan tidak mau berserah, tidak mau menurut, tidak mau mendengar, jangan membiarkan. Jangan sampai nanti menjadi cambuk ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita, baik saya maupun Bapak Ibu, supaya kita baik dalam hidup sebagai orang Kristen maupun dalam pelayanan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam hati nurani yang murni, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, firman-Mu telah disampaikan. Kiranya Roh Tuhan yang memateraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengarnya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama diberi hati yang gentar untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Agar hidup kami dan pelayanan kami Tuhan boleh diperkenan oleh Tuhan. Hidup dan pelayanan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja kami dan masyarakat kami. Tuhan, tolonglah kami supaya senantiasa menjaga, supaya kami hidup sesuai dengan hati nurani yang murni, seperti yang Paulus ajarkan pada kami. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.